Assalamualaikum sahabat Glory Story. Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh senyum, dan tak henti-hentinya mendapat keberkahan. Malam ini kami bawakan sebuah kisah unik, penuh canda sekaligus renungan, tentang perdebatan yang tak biasa. Abu Nawas beradu argumen dengan seorang ulama Wahabi tentang hukum tahlilan. Di sebuah kota kecil yang ramai pasar tradisionalnya, Abu Nawas tampak berjalan dengan wajah serius. Orang-orang yang melihatnya heran, sebab biasanya ia terkenal dengan tingkah lucu dan usil. Tapi kali ini, langkahnya tegap seakan hendak menghadiri sebuah perkara besar. Rumor beredar, ada seorang ulama Wahabi yang baru datang dari negeri jauh. Katanya ia akan menguji tradisi masyarakat setempat yang gemar mengadakan tahlilan setiap ada yang wafat. Orang-orang penasaran, siapa yang berani menghadapi beliau? Tak butuh waktu lama, para tokoh desa pun sepakat menunjuk Abu Nawas. "Kalau bukan Abu Nawas, siapa lagi?" kata seorang kakek sambil tersenyum nakal. Mereka tahu, kepintaran Abu Nawas bukan hanya dalam ilmu agama, tetapi juga kecerdikan berlogika. Di balai desa, masyarakat sudah berkumpul. Kursi-kursi kayu sederhana tersusun dan di tengah ruangan terdapat meja panjang dengan 2 kursi berhadap-hadapan. Satu untuk Abu Nawas, satu untuk ulama Wahabi yang disebut-sebut tegas dan keras dalam berpendapat. Ketika Abu Nawas memasuki ruangan, suasana langsung riuh. Anak-anak berlari kecil mendekat, para ibu tersenyum, sementara para bapak menepuk bahu Abu Nawas dengan semangat. "Hati-hati Abu, jangan sampai kalah lidah," ujar salah satu di antaranya. Abu Nawas hanya mengangguk dengan wajah penuh percaya diri, tapi dalam hatinya ia bergumam, "Wah, kalau soal dalil mungkin dia lebih hafal, tapi kalau soal akal sehat dan logika, insya Allah aku bisa menandinginya." Tiba-tiba pintu besar balai desa terbuka. Masuklah ulama Wahabi dengan jubah putih bersih, sorban rapi dan langkah yang mantap. Wajahnya serius, tatapannya tajam, membuat orang-orang sedikit terdiam. Suasana yang tadinya riuh mendadak sunyi. Ia duduk di kursi yang disediakan, lalu mengangkat tangannya memberi salam. "Assalamualaikum. Aku datang untuk meluruskan tradisi yang tidak ada dalilnya," katanya lantang. Masyarakat saling pandang, sebagian tersenyum kecut, sebagian lagi justru semakin penasaran. Abu Nawas tersenyum tipis, membalas salam dengan sopan. "Waalaikumsalam, baiklah, mari kita berbincang. Tapi jangan marah kalau nanti ada logika yang mungkin membuatmu tersenyum." Seketika terdengar tawa kecil dari barisan belakang. Mereka tahu, jika Abu Nawas sudah mengeluarkan kalimat pembuka seperti itu, berarti perdebatan akan penuh kejutan. Sang ulama Wahabi menatap tajam. Katakan Abu Nawas, adakah dalil dari Nabi tentang tahlilan setelah seseorang meninggal? Bukankah itu bid'ah yang sesat? Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Bahkan anak kecil yang tadi sibuk bermain, kini menatap serius, menunggu jawaban. Abu Nawas menghela napas panjang lalu tersenyum. Ia merapatkan tangannya di meja, mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Sebelum aku jawab, izinkan aku bertanya sesuatu. Jika seseorang lapar, lalu ia makan nasi, apakah Nabi pernah mencontohkannya dengan persis? Piring rotan, nasi kampung, sayur lodeh?" Ulama Wahabi terdiam sejenak. Wajahnya berubah sedikit heran, tak menduga arah pertanyaan Abu Nawas. Masyarakat pun mulai berbisik-bisik, sebagian menutup mulut menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih tegas. "Kalau begitu, apakah semua yang tidak dicontohkan Nabi otomatis sesat? Atau ada ruang untuk amal baik yang manfaatnya jelas, meski tidak dengan bentuk yang sama persis?" Ruangan mendadak riuh. Orang-orang semakin penasaran. Apakah ulama Wahabi akan menjawab dengan dalil keras, ataukah justru terperangkap dalam logika sederhana tapi tajam itu? Sahabat Glory Story, sampai di sini dulu penggalan kisah bab pertama. Bagaimana reaksi ulama Wahabi terhadap pertanyaan Abu Nawas? Apakah ia mampu menangkis, atau justru terperangkap dalam logika sederhana tapi tajam itu? Jangan kemana-mana, karena jawabannya akan menggelitik sekaligus membuat Anda berpikir. Dalil, logika, dan tawa yang pecah. Ulama Wahabi menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. Pertanyaan tadi jelas tak ia duga. Ia menghela napas dalam, lalu berkata, "Makan nasi itu urusan dunia. Yang aku bicarakan adalah ibadah. Semua ibadah harus ada contohnya dari Nabi." Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mengangguk-angguk seakan setuju, lalu tiba-tiba menepuk meja.
Betul sekali. Jadi, kalau begitu, apakah Nabi pernah memberi contoh cara duduk di kursi seperti ini saat memberi ceramah? Orang-orang langsung tertawa. Beberapa bapak sampai terbatuk karena tak kuat menahan geli. Ulama Wahabi tampak tersentak, lalu berusaha menahan diri. Itu bukan bagian dari ibadah, katanya dengan nada meninggi. Abu Nawas mengangkat alis. Bukan bagian dari ibadah, tapi kalau begitu, apa bedanya dengan tahlilan? Tahlilan juga niatnya bukan menyaingi ibadah pokok, melainkan sebagai sarana doa bersama, zikir, dan sedekah. Bukankah semua itu dianjurkan Nabi? Suasana semakin riuh. Masyarakat saling mengangguk, merasa Abu Nawas mulai mendapatkan angin. Anak-anak pun tersenyum, meski mereka tidak sepenuhnya mengerti, tapi ikut bahagia melihat orang dewasa tertawa. Ulama Wahabi mencoba bertahan. Tapi Abu Nawas, Nabi tidak pernah mengadakan tahlilan 7 hari, 40 hari, atau 100 hari setelah wafatnya seseorang. Itu tidak ada dalilnya. Abu Nawas berdiri perlahan, lalu berjalan ke depan masyarakat. Sahabatku, katanya dengan suara lantang, apakah Nabi pernah melarang orang berkumpul, berdoa bersama, dan bersedekah di hari tertentu? Kalau tidak dilarang, lalu mengapa kita harus menyebutnya sesat? Kali ini tepuk tangan pun pecah. Para bapak menepuk-nepuk bahas sambil terkekeh, para ibu mengangguk setuju. Ulama Wahabi mulai terlihat gelisah, keningnya berkerut. Abu Nawas melangkah kembali ke kursinya, duduk santai dan dengan nada agak nakal berkata, "Kalau semua harus ada dalil persisnya, maka saya bertanya, apakah dalilnya engkau datang jauh-jauh ke sini untuk berdebat denganku? Adakah hadis Nabi yang menyuruhmu naik kapal, naik unta, lalu duduk di kursi kayu di balai desa ini?" Tawa pun meledak lebih keras. Bahkan kepala desa yang biasanya menjaga wibawa, kali ini tak bisa menahan senyum lebar. Ulama Wahabi hanya bisa menggertakkan gigi, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Dengan cepat, ia menjawab, "Aku datang untuk menegakkan sunnah, bukan membuat-buat bid'ah." Suaranya lantang, berusaha menguasai suasana. Tapi Abu Nawas kembali menukas. Menegakkan sunnah. Bagus sekali, tapi sunnah juga mengajarkan kita untuk tidak mencela orang lain yang berbuat baik selama tidak melanggar syariat. Atau, apakah engkau punya dalil bahwa tertawa bersama masyarakat setelah berzikir itu dilarang? Orang-orang pun bersorak kecil, merasa Abu Nawas semakin unggul. Ulama Wahabi terdiam sejenak, wajahnya merah padam. Melihat lawannya kebingungan, Abu Nawas tersenyum puas. Tapi ia tahu perdebatan belum selesai. "Sahabatku," katanya lembut, "aku bukan menentangmu. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa niat baik tidak boleh dipatahkan hanya karena bentuknya berbeda. Jika doanya baik, jika isinya zikir, maka insya Allah, Allah ridho." Suasana menjadi sedikit hening. Banyak yang terharu, meski sebelumnya tertawa. Ulama Wahabi menunduk sebentar, lalu tiba-tiba menegakkan kepala. Dengan nada keras, ia berkata, "Baik Abu Nawas, kalau begitu, buktikan dengan dalil Al-Quran. Tunjukkan ayat yang mendukung tradisi tahlilan." Masyarakat menahan napas. Semua menatap Abu Nawas dengan tegang. Pertanyaan ini lebih serius, lebih berat. Bisakah Abu Nawas tetap melawan dengan logikanya? Ataukah kali ini ia akan terpojok? Dalil yang tak terduga. Ruangan balai desa menjadi hening seketika. Semua mata menatap Abu Nawas dengan tegang. Ulama Wahabi sudah melempar tantangan. Tunjukkan dalil dari Al-Quran tentang tahlilan. Sebagian masyarakat mulai khawatir, apakah Abu Nawas kali ini bisa menjawab? Abu Nawas menghela napas panjang. Ia memejamkan mata sebentar, lalu membuka dengan senyum lebar. "Baiklah sahabatku, engkau minta dalil dari Al-Quran. Aku akan jawab dengan Al-Quran." Masyarakat langsung bersorak kecil. Ada yang menepuk-nepuk lutut, ada pula yang berbisik, "Wah, ini pasti menarik." Ulama Wahabi menegakkan badan, bersiap mendengar dengan penuh waspada. Abu Nawas lalu berkata dengan lantang, "Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan." Surat Al-Maidah ayat 2. Nah, bukankah tahlilan itu tolong menolong dalam kebaikan? Kita mendoakan, kita bersedekah, kita berzikir. Itu semua masuk dalam ayat ini. Orang-orang bersorak kagum. Ulama Wahabi berusaha tetap tenang, meski wajahnya mulai memerah. "Itu ayat umum,"
Katanya cepat, aku minta dalil khusus yang menyebut tahlilan. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum lebar. Dalil khusus? Kalau begitu tunjukkan kepadaku dalil khusus dari Al-Quran tentang engkau memakai sorban putih atau duduk di kursi seperti sekarang. Adakah? Tawa pun pecah membahana. Bahkan para ibu yang tadinya diam kini menutup mulut sambil bertergelak. Ulama Wahabi terdiam sebentar, lalu berkata dengan nada keras, "Itu perkara dunia, jangan diputarbalikkan." Abu Nawas mengangguk santai. Kalau begitu, mari kita sepakat tidak semua hal harus ada dalil khusus. Yang penting tidak melanggar dalil umum. Dan tahlilan sahabatku jelas masuk dalam amal baik yang dianjurkan dalil umum. Seorang pemuda desa tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Benar sekali, kami tahlilan bukan untuk pamer, tapi untuk berdoa bersama." Tepuk tangan pun kembali menggema. Ulama Wahabi mencoba menahan diri. Ia tahu semakin ia marah, semakin Abu Nawas terlihat unggul. Ia berkata dengan lebih tenang, "Tetapi Abu Nawas, kalau begitu siapa yang menjamin bahwa doa orang banyak itu sampai kepada mayit? Bukankah setiap orang hanya mendapat pahala dari amalnya sendiri?" Pertanyaan itu membuat sebagian masyarakat kembali hening. Ada yang mulai mengangguk-angguk pelan, seakan ragu. Ulama Wahabi tampak senyum tipis, merasa berhasil mengubah suasana. Abu Nawas tidak tergesa-gesa. Ia mengambil segelas air di depannya, lalu berdiri. "Sahabatku," katanya sambil mengangkat gelas itu, "air ini bening. Jika aku menuangkannya ke tanah kering, apakah tanah itu akan mendapat manfaat dari air yang kutuangkan?" "Ya tentu saja," jawab ulama Wahabi cepat. Abu Nawas mensenyum. "Begitulah air, begitulah doa. Satu orang berdoa mungkin setetes air. Tapi jika banyak orang berdoa bersama, itu seperti menuangkan banyak air ke tanah kering. Bukankah lebih cepat subur?" Ruangan pun kembali bergemuruh dengan tawa bercampur kagum. Perumpamaan Abu Nawas sederhana tapi mengena. Bahkan beberapa orang tampak mengusap mata, terharu sekaligus geli. Ulama Wahabi terdiam cukup lama. Ia tahu logika Abu Nawas sulit dipatahkan dengan jawaban singkat, namun ia masih mencoba bertahan. "Tetapi Abu Nawas, ada banyak bid'ah yang ditinggalkan umat karena tidak sesuai sunnah. Bagaimana engkau bisa yakin tahlilan bukan termasuk bid'ah yang sesat?" Abu Nawas mencondongkan tubuh, menatap lurus ke wajah ulama Wahabi. Dengan nada setengah berbisik, namun terdengar jelas ke seluruh ruangan, ia berkata, "Sahabatku, jangan terburu-buru menilai sesuatu bid'ah sesat sebelum engkau tahu bagaimana aku mendefinisikan bid'ah. Sebentar lagi aku akan jelaskan dan mungkin engkau akan terkejut." Masyarakat menahan nafas. Suasana yang tadinya penuh tawa kini berubah menegangkan. Semua orang menanti definisi bid'ah ala Abu Nawas yang katanya bisa membuat lawannya terkejut. Sahabat Glory Story, apakah kalian juga penasaran? Apa sebenarnya definisi bid'ah menurut Abu Nawas? Bagaimana ia akan mematahkan argumen ulama Wahabi kali ini? Definisi bid'ah ala Abu Nawas. Balai desa kembali hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang baru saja berjanji akan memberikan definisi bid'ah. Ulama Wahabi tampak waspada, matanya tidak berkedip, seakan siap membantah kapan saja. Abu Nawas mengusap jenggotnya pelan, lalu berkata dengan tenang, "Sahabatku, bid'ah itu ada dua, bid'ah yang menyesatkan dan bid'ah yang bermanfaat, sama seperti api. Bisa membakar rumah, tapi juga bisa memasak makanan." Masyarakat serentak panjang. Sebagian mengangguk, sebagian lain menutup mulut menahan tawa karena tak menduga perumpamaan sederhana itu. Ulama Wahabi tampak gelisah, tapi masih mencoba menahan diri. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau ada orang membuat alat musik untuk mengingat Allah dengan syair, itu bid'ah hasanah. Tapi kalau ada orang membuat tradisi mabuk berjamaah, itu bid'ah dalalah." Jelas bedanya bukan? Tawa pun pecah. "Mabuk berjamaah!" seru salah satu pemuda sambil terpingkal. Suasana kembali riuh dengan gelak tawa. Ulama Wahabi mengetuk meja keras-keras. "Jangan main-main Abu Nawas, agama itu serius. Jangan dicampur dengan lelucon." Namun Abu Nawas tetap tersenyum. "Aku sangat serius sahabatku. Justru karena agama itu serius, maka kita harus bisa bedakan mana yang benar-benar dilarang dan mana yang sekadar tidak disebutkan tapi bermanfaat."
apakah engkau bisa menyebutkan satu ayat yang melarang orang berkumpul untuk berdoa bersama? Ulama Wahabi terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, tidak ada. Abu Nawas menepuk tangannya. Nah, kalau tidak ada, mengapa harus dipaksa jadi haram? Bukankah prinsip agama itu memudahkan, bukan mempersulit? Tepuk tangan pun membahana. Para ibu sampai mengangguk-angguk sambil tersenyum puas. Ulama Wahabi tampak makin terpojok, keringat mulai bercucuran di dahinya. Lalu Abu Nawas berdiri, mengambil sebuah piring berisi kue yang dibawa warga. Ia mengangkat kue itu tinggi-tinggi. Sahabatku, kalau aku membagi kue ini kepada orang-orang, lalu mereka makan sambil berdoa agar aku diberi panjang umur, apakah itu dosa? Tentu tidak, jawab ulama Wahabi cepat, meski suaranya agak pelan. Abu Nawas langsung menyahut, kalau begitu tahlilan juga sama. Kita berbagi makanan, kita berdoa, kita zikir. Bedanya hanya pada nama dan waktu. Apakah engkau akan menyebutnya sesat hanya karena bentuknya sedikit berbeda? Ruangan bergemuruh lagi. Orang-orang mulai bersorak, ada yang menebuk-nebuk meja, ada pula yang bersiul kecil. Abu Nawas tampak semakin percaya diri, sementara ulama Wahabi semakin sulit berkata-kata. Dengan wajah merah, ulama Wahabi akhirnya berkata, tapi, Abu Nawas, kamu pandai berlogika. Tapi logika saja tidak cukup. Kalau begitu aku punya pertanyaan terakhir untukmu. Jika tahlilan benar, mengapa Nabi tidak melakukannya? Mengapa para sahabat tidak melakukannya? Apakah engkau merasa lebih bijak daripada mereka? Pertanyaan itu membuat suasana kembali menegang. Masyarakat saling pandang, sebagian mulai khawatir. Apakah kali ini Abu Nawas bisa menjawab? Ataukah akhirnya ia akan terpojok oleh pertanyaan tajam itu? Sahabat Glory Story, inilah momen paling menegangkan dalam kisah ini. Bagaimana Abu Nawas menjawab tantangan terakhir yang begitu menusuk? Apakah ia masih bisa membuat semua orang tertawa sekaligus berpikir? Jangan lewatkan bab 5, penutup yang akan membuat kalian tercengang dan tersenyum lebar. Jawaban pamungkas Abu Nawas kembali hening. Pertanyaan ulama Wahabi menggantung di udara. Jika tahlilan benar, mengapa Nabi tidak melakukannya? Apakah engkau lebih bijak dari beliau dan para sahabat? Masyarakat menahan napas. Semua menatap Abu Nawas, menunggu jawaban. Bahkan anak-anak yang biasanya gelisah, kini duduk diam, seakan paham betapa pentingnya momen ini. Abu Nawas menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya dengan senyum tipis. Sahabatku, katanya lembut, kau benar, aku bukan lebih bijak dari Nabi. Tidak ada manusia yang bisa menandingi beliau. Tapi izinkan aku bertanya balik. Apakah Nabi pernah melarang umatnya untuk berbuat baik dengan cara baru, selama tidak bertentangan dengan syariat? Ulama Wahabi terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Abu Nawas melanjutkan, Nabi tidak pernah mencontohkan menulis kitab tafsir setebal ratusan halaman. Tapi sekarang ada ribuan kitab tafsir. Apakah itu salah? Nabi tidak pernah mencontohkan azan dengan pengeras suara. Tapi sekarang kita memakainya. Apakah itu sesat? Tepuk tangan pun bergema. Para bapak saling menepuk bahu, para ibu mengangguk penuh semangat. Ulama Wahabi mulai terlihat goyah. Abu Nawas berdiri tegak, suaranya lantang. Sahabatku, tahlilan hanyalah cara umat untuk berkumpul, saling mendoakan dan bersedekah. Isinya doa, bukan maksiat. Isinya kebaikan, bukan keburukan. Kalau kau menolak tahlilan hanya karena Nabi tidak melakukannya, maka kau juga harus menolak kursi ini, lampu ini, bahkan kitabmu yang dicetak mesin. Gelak tawa pecah. Bahkan kepala desa yang biasanya menjaga wibawa tak kuasa menahan senyum lebar. Ulama Wahabi berusaha menahan diri, tapi wajahnya sudah pucat. Tapi itu berbeda, katanya terbata-bata. Abu Nawas mendekat, menepuk bahu ulama itu dengan lembut. Sahabatku, jangan takut dengan perbedaan bentuk. Yang penting adalah tujuan. Jika tujuannya ibadah dan kebaikan, insya Allah, itu mendapat ridha Allah. Bukankah Allah maha luas rahmatnya? Suasana berubah hangat. Banyak warga yang terharu, beberapa bahkan menitikkan air mata. Tapi tiba-tiba
Abu Nawas menambahkan kalimat yang membuat semua orang terpingkal. Lagi pula, katanya sambil nyengir, kalau tahlilan itu bid'ah, maka aku rela bid'ah setiap hari, asal tiap hari ada nasi berkat dan kue manis gratis. Tawa pun meledak tak terkendali. Orang-orang berguling-guling menahan perut. Anak-anak bertepuk tangan kegirangan. Para bapak terbahak hingga matanya berair. Bahkan ulama Wahabi yang tadi keras akhirnya tersenyum kecut dan tak bisa menahan tawa kecil. Abu Nawas lalu menunduk hormat. Perdebatan ini bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling mengingatkan bahwa kebaikan bisa hadir dalam banyak bentuk. Jangan mudah mencela, karena bisa jadi yang kau cela justru amal yang dicintai Allah. Kepala desa berdiri, mengangkat tangan. Cukup sudah. Hari ini kita semua mendapat pelajaran berharga dari Abu Nawas. Suasana pun pecah dengan tepuk tangan meriah. Ulama Wahabi akhirnya berdiri, menyalami Abu Nawas dengan hormat. Engkau cerdik, Abu Nawas. Aku akui, aku belajar sesuatu hari ini. Abu Nawas tersenyum sambil berbisik. Belajarlah sahabatku, karena hidup tanpa tawa dan doa itu jauh lebih sesat daripada sekedar tahlilan. Masyarakat pun pulang dengan hati riang. Mereka bukan hanya terhibur, tapi juga mendapat renungan. Dan malam itu, nama Abu Nawas kembali harum sebagai orang bijak yang mampu mengalahkan kerasnya perdebatan dengan logika, canda, dan kelembutan. Sahabat Glory Story, demikianlah kisah debat Abu Nawas versus Wahabi tentang hukum tahlilan. Lucu, menggelitik, tapi juga syarat makna. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Jangan cepat mencela, jangan mudah menghakimi, dan jangan lupa tersenyum dalam beragama.